Semenjak kelahiran buah hatinya, Ken tidak pernah lagi mengambil lembur. Jika memang ada pekerjaan, dia akan langsung menyerahkan itu semua pada Ron dan juga sekretaris barunya, yakni Mariska, wanita yang kerap dipanggil Marie. Seperti sore ini, pria tampan itu keluar dari mobil yang dikendarai oleh supir yang dia hubungi sejam sebelum pulang. Langkahnya selalu tergesa bila sudah sampai di mansion, menyiratkan rasa tak sabar ingin bertemu anak dan istrinya. "Sayang," panggil Ken seraya menaiki anak tangga. Tak peduli pada semua orang yang mendengar suaranya yang begitu menggema, dia terus melangkah mencari keberadaan Zoya. Ken membuka pintu kamar, dia masuk dan mengedarkan pandangan matanya ke seluruh penjuru arah. Dia melempar tas dan juga jas keranjang. "Sayang, kamu di mana?" Tidak ada yang menyahut, juga tidak ada suara apapun dari dalam kamar mandi, menandakan kalau Zoya tidak ada di sana. Ken mendesah kecil, pikirannya langsung tertuju pada kamar anak-anaknya, pasti Zoya berada di sana. Pria tampan itu segera berlalu, dan berganti masuk ke dalam kamar baby ABCDE. Begitu tubuhnya masuk ke dalam kamar itu, dia langsung disuguhi tawa Zoya, juga suara air yang sedang ditepuk-tepuk. Senyum Ken langsung mengembang, dia pun menyusul ke kamar mandi. "Sayang, kamu sedang apa?" tanya Ken di ambang pintu. Mendengar suara suaminya, Zoya langsung mengangkat kepala, sementara di tangannya baby D sedang dia mandikan. "Aku sedang memandikan anak kita, sayang. Lihat, dia memegang tanganku sangat kuat, dia pasti takut jatuh," jawab Zoya sambil terkekeh gemas. Semua yang berhubungan dengan anak-anaknya, Zoya sangat menyukainya. "Hati-hati, baby. Ingat tidak, kemarin aku memandikan An, dia malah mau melompat, dia sudah seperti belut, licin sekali," ujar Ken mengeluh, mengingat momen di saat ia memandikan salah satu anaknya. Zoya terkekeh lalu mengangguk, semua bayi pun sudah selesai dimandikan. Zoya menyerahkan baby D pada Rati, karena tangannya sudah digoyang-goyang oleh Ken. "Sabar, Daddy," ucap Zoya. "Aku sudah tidak sabar ingin dimandikan olehmu juga, baby," timpal Ken yang membuat Zoya langsung mendelik. Ken tidak peduli, dia malah mencium bibir istrinya, lalu mengangkat tubuh Zoya untuk keluar. "Anak-anak, Daddy pinjam Mommy dulu," ucap Ken seraya melangkah. Zoya ingin meronta tetapi nyatanya tidak bisa, dia mencubit dada Ken, dan pria itu hanya terkekeh geli. "Kenapa kamu tidak pernah mau mengalah?" tanya Zoya. "Mengalah dalam konteks apa? Kamu sudah punya anak, Hubi. Jangan cemburuan terus. Biar saja, memangnya kenapa? Bukankah kamu bilang aku adalah bayi besarmu? I am your old baby." Seperti sudah kebiasaannya, Ken tak hanya menendang pintu kamar, tetapi dia juga menendang pintu kamar mandi. Ken menurunkan Zoya, dan membiarkan wanita itu mengurus dirinya. Zoya benar-benar seperti pengasuh bayi besar sekarang, dia membuka seluruh pakaian Ken, dan menyalakan shower. Sementara Ken langsung meraih pinggang ramping Zoya, membawa wanita itu bersamanya, hingga tubuh Zoya ikut basah. Sebelum Zoya memprotes, Ken lebih dulu membuat wanita itu bungkam. Sebuah ciuman melandas, terasa kuat dan dalam. Ken mengangkat tubuh Zoya setelah melucuti pakaian wanita itu. Ciuman Ken semakin turun, tetapi sebelum itu terjadi Zoya menahan kepala Ken. "Dad, hati-hati. Baby A bisa merasakannya." Ken mengangkat kepala, menatap Zoya dengan wajahnya yang basah, bermandikan hasrat bercampur air yang sedang menerjang tubuhnya. "Kita coba sekali lagi, baby. Kalau dia menangis lagi, sudah fix dia akan menjadi rivalku untuk urusan yang satu ini." Mendengar itu, Zoya mencebik, dia menarik hidung Ken, tetapi setelahnya Zoya membiarkan pria itu melakukan apapun yang dia suka. Benar-benar seperti dugaan Zoya. Baru saja Ken mendapatkan pelepasannya, pintu kamar mereka sudah diketuk dari luar. Zoya memasang telinga, memastikan bahwa dia tidak salah dengar. "Sayang, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa malah melamun?" tanya Ken, mengganggu Zoya yang sedang fokus. Dia kembali meraih tangan Zoya untuk menggenggam kembali pitonnya.
Zoya menepis tangan Ken dengan sedikit keras, hingga tangan Ken terlepas. Hubi, sebentar, di luar ada orang. Apa kamu tidak dengar? Siapa sih, baby? Bukankah setelah mandi anak-anak akan tidur? Kamu juga sudah melakukan pumping, kan? Iya, Hubi. Tapi sepertinya di luar memang ada orang. Dia terus mengetuk pintu kamar kita, ujar Zoya. Dia kembali memasang telinga, dan benar saja, suara ketukan itu semakin keras, sampai Ken pun mendengarnya. Keduanya saling pandang, Ken menghela nafas, sementara Zoya langsung menyambar handuk kimono. Hubi, aku keluar sebentar. Sebelum benar-benar keluar, Ken menarik tangan Zoya, dia langsung mencuri kecupan di bibir wanita itu dengan cepat. Jangan lama-lama, aku masih ingin. Rengek si pemilik piton gondal gandul itu. Zoya hanya mengangguk, mengiyakan ucapan Ken. Setelah itu dia melangkah menuju pintu, dan tanpa pikir panjang, dia langsung membuka benda persegi panjang itu. Zoya sedikit tersentak saat mendapati tari berwajah cemas, tetapi langsung berganti sumringah saat bersitatap dengan dirinya. Tar, ada apa? Tanya Zoya dengan kening yang berlipat-lipat. Tari menundukkan kepalanya, sementara kedua tangan wanita itu saling bertautan. Maaf, Nyonya. Baby A menangis lagi seperti tadi pagi, dan sekarang Baby L juga ikut-ikutan. Mereka tidak mau tidur, padahal sudah kami beri susu seperti biasa. Mendengar itu, kedua netra langsung membola, lengkap dengan mulut yang menganga. Benar-benar tidak bisa dianggap remeh, anak sulungnya itu sungguh sangat peka. Pasti bayi itu merasakan makanan favoritnya kembali dicuri oleh sang ayah. Ya, sudah, aku pakai baju dulu ya. Nanti aku menyusul. Tari langsung mengangguk, dia kembali ke kamar Baby ABCDE. Sementara Zoya kembali ke kamar mandi, dia melihat Ken yang masih bertelanjang bulat, pria itu terlihat menyambut kedatangannya dengan tangan yang terbuka. Hubi, tidak ada waktu untuk mesra-mesraan. Anak-anakmu menangis. Cetus Zoya sambil menyambar handuk, dan menyerahkannya pada Ken. What? Menangis? Kan ada babysitter, sayang. Masalahnya hanya anak sulung dan anak bungsumu yang menangis. Ini semua gara-gara kamu, sekarang Baby L juga ikut-ikutan, ayo kita lihat mereka. Tapi, baby. Tidak ada tapi-tapian, atau kamu mau tidak mendapatkan apapun selama sebulan? Tep. Mulut Ken langsung kicep, mendengar ancaman Zoya, kalau sudah menyangkut kesejahteraan pitonnya, dia sudah tidak bisa melawan apapun ucapan istrinya. Ken hanya mengekor pada langkah Zoya menuju lemari pakaian lalu mereka berganti dengan cepat, ingin segera melihat keadaan dua bayi mereka. Begitu keduanya sampai di kamar Baby ABCDE, semua babysitter terlihat cemas, karena semua bayi kini menangis. Zoya dan Ken saling pandang, wanita beranak 5 itu segera mendekat ke arah Baby A, sementara Ken menelan ludahnya. Benar-benar repot ternyata. Sejak kapan dia menangis? Tanya Zoya, melihat wajah anaknya kini sudah memerah. Tanpa menunggu jawaban Nova, Zoya sudah membuka bra miliknya, bra yang dirancang untuk ibu-ibu menyusui, hingga Zoya tidak perlu lagi membuka semuanya. Dan secepat itu pula Baby A melahap pucuk dada ibunya. Ajaib, tangis bayi yang semakin gembul itu langsung mereda, sementara Nova mulai buka suara, menceritakan bahwa Baby A menangis tak lama setelah kepergian Ken dan Zoya. Zoya semakin yakin, ikatan batin tentang Baby A dan dirinya sudah semakin kuat. Buktinya bayi tampan ini bisa merasakan apa yang belum dia lihat. Sambil menyusui Baby A, Zoya juga mengelus kepala anaknya yang lain. Beruntung mereka semua tidak terlalu susah, sementara Ken sedang menimang-nimang Baby L dengan menepuk-nepuk pantat bayi cantik itu. Hah, baby, sepertinya dia juga cemburu padamu. Lihat, dia langsung diam begitu digendong olehku, ujar Ken merasa tak percaya, bahwa anak-anaknya mulai pilih-pilih ingin diperhatikan oleh siapa. Betul, Daddy. Jadi jangan berpikir untuk menambah anak lagi, atau besok kamu tidak akan kebagian jatah ASI, cetus Zoya, yang membuat Ken langsung mengangkat kedua alisnya. Berabe ini urusannya.
Kali ini Baby A benar-benar tidak ingin kecolongan lagi. Dia terus menempelkan mulutnya di pucuk dada sang ibu, sama sekali tak mau terlepas. Baby A terus menolak meski Zoya sudah berusaha menggantinya dengan dot. Padahal kedua mata bayi tampan itu sudah terpejam, tetapi entah kenapa saat Zoya melepas susuannya Baby A akan terbangun, dan kembali menangis, seolah tahu rencana busuk sang ayah malam ini. Melihat itu, Ken menghela nafas panjang, bahunya turun, karena sungguh tidak habis pikir dengan kelakuan bayi cilik itu. Bisa-bisanya Baby A tahu kalau dia dan Zoya sedang melakukan ritual untuk menyenangkan pitonnya. "Baby, ini benar-benar anakku?" tanya Ken nyeleneh. Pertanyaan yang terlintas, jika bayi-bayi itu bertingkah aneh. Zoya lantas mendelik, menatap Ken dengan tatapan nyalang. "Ya iyalah, terus anak siapa? Kamu kira sifat rakusnya ini menurun dari mana?" "Ya jelas dari kamulah, Hubi," ketus wanita itu. "Tapi, sayang, ini sudah hampir makan malam loh, dan sampai sekarang dia tidak mau melepaskanmu. Dia ini kecil-kecil sudah pintar berakting ya." Ken berkacak pinggang, tak terima kenyataan bahwa Baby A memiliki sifat yang sangat mirip dengannya. "Pintar akting bagaimana? Anak kecil itu selalu jujur, tidak ada akting-akting, memangnya kamu bilang cinta padaku saja susah sekali, sampai harus menunggu beberapa tahun kemudian, kalau waktu itu aku diambil orang bagaimana?" "Menyesal kamu pasti," cerocos Zoya, mulai terpancing dengan ucapan Ken yang menyalahkan anak mereka. Ken menahan nafas dengan mulut yang menganga mendengar jawaban istrinya. "Baby, kenapa kamu malah bicara yang tidak-tidak? Aku sedang membahas Anlo, kok malah ke masa lalu?" Zoya mendengus kasar, lalu melangkah ke arah sisi ranjang untuk duduk. "Ya justru dari masa lalu itu, sifatmu jadi menurun ke anak-anak, kamu kan begitu, pintar berakting. Tidak ingat kamu suka membohongi Kak Nora? Haish, kenapa malah kemana-mana?" "Sayang," rengek Ken sambil mendekat ke arah Zoya, tidak memiliki argumen lagi untuk membantah. Ken sudah mengulurkan tangannya ingin memeluk wanita itu, tetapi Zoya segera menepisnya. "Sudah sana, kalau tidak terima ini anakmu, kamu keluar saja," cetus Zoya lagi, tiba-tiba merasa kesal dengan sikap suaminya. Ken cemberut, dia masih berusaha memeluk Zoya meski wanita itu selalu menolaknya. Sementara di dalam gendongan Zoya, Baby A sedikit membuka matanya, menatap Ken seolah meledek. Ken membalas tatapan mata Baby A dengan alis yang bertaut, tetapi begitu mengingat Zoya yang sedang kesal, Ken merengek lagi, meminta ampun. "Maaf, sayang. Aku hanya bercanda, aku tidak bicara serius. Aku hanya merasa heran saja kenapa dia bisa bersikap seperti itu," ujar Ken. Kini Zoya hanya bergeming. Tubuhnya sudah seperti dililit oleh dua ular, mau lari kemanapun rasanya tak bisa. "Sayang," panggil Ken merengek, karena Zoya tidak lekas menjawab ucapannya. Pria tampan itu benar-benar sudah seperti seorang kakak yang cemburu melihat sang ibu lebih perhatian pada adik-adiknya. Dan hal itu membuat para babysitter yang menonton, hanya bisa melipat bibir ke dalam, menahan tawa. Lagi-lagi mereka melihat sisi lain dari majikannya. Sikap yang hanya ditunjukkan di depan istrinya. Iya, sudah sana, kamu makan duluan," jawab Zoya akhirnya, meski sedikit ketus, tetapi Ken tetap bersyukur, karena Zoya tidak mendiaminya. Ken menaruh dagunya di bahu Zoya, menatap wanita cantik itu dan melandaskan sebuah kecupan singkat. "Kita makan berdua ya, aku ambil makanannya dulu di bawah. Aku akan menyuapimu," ujar Ken, dan hanya dibalas dengan kata, "Hem," saja. Sebelum beranjak Ken mengusap kepala Zoya, dan lagi-lagi meninggalkan kecupan di sana. "Sudah ya, jangan marah-marah. Aku yang salah." Zoya diam saja, Ken menarik nafas lalu melangkah keluar untuk mengambil makan malamnya. Padahal salah satu babysitter menawari Ken, agar dia saja yang mengambil makan malam untuk majikannya, tetapi Ken menolak. Pria itu terus melangkah meski dengan langkah gontai dan tak bergairah. Melihat Ken yang turun sendirian, kakek Abian pun bertanya-tanya, "Kemana Zoya?" "Ken, kemana istrimu? Kenapa tidak ikut turun?"
Tanya kakek Abian. Ken memasang wajah masam, dia mengambil piring dan mengisinya dengan nasi serta lauk pauk. Hei, ada orang bertanya itu dijawab, apa mulutmu mendadak bisu? Cetus kakek Abian, merasa diacuhkan. Haish, sudahlah, kek. Aku sedang tidak mood bicara, jangan membuatku kesal. Tidak anak, tidak kakek sama-sama menyebalkan. Kakek Abian geleng-geleng kepala mendengar jawaban cucunya itu. Bicara apa kamu? Tidak, aku tidak bicara apa-apa. Ingatlah, Ken. Kamu sudah menjadi orang tua, apa yang kamu perbuat, akan berbalik padamu. Kamu kurang ajar padaku, suatu saat anakmu yang akan membalasnya, ucap kakek Abian, memberi peringatan. Sontak saja hal itu membuat Ken langsung menghentikan laju tangannya. Kakek, menyumpahiku. Tidak, kakek hanya memberitahu hukum alam. Dan kali ini, Ken hanya bisa diam. Tiba-tiba pikirannya jadi terbuka gara-gara ucapan kakek Abian, dia langsung memikirkan masa depan. Astaga, apa nanti anakku jadi? Tidak, tidak mungkin, aku tidak akan membiarkan dia menggantikan posisiku. Kakek ini pasti hanya sedang menakut-nakutiku, yaitu tidak mungkin terjadi. Hah, tapi bagaimana kalau iya? Bisa sakit kepala aku setiap hari meladeni tingkahnya.